Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Fauzan Ramadan, NIM 2005106061 dari kelas B Penjas angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Manajemen Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, yaitu konsep dasar manajemen peserta didik. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian. Secara garis besar, peserta didik adalah seseorang yang terdaftar dalam suatu jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan tertentu yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya baik pada aspek akademik maupun non-akademik melalui proses pembelajaran yang sudah diselenggarakan. Sedangkan menurut konstitusi yang berlaku di Indonesia yang sudah tertuang pada Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 4, dinyatakan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi-potensi diri melalui pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya masuk kepada jenis-jenis pendekatan dalam manajemen peserta didik. Yang pertama ada pendekatan secara kualitatif. Fokus utama dalam pendekatan kualitatif adalah para peserta didik ini harus sejahtera dan dipenuhi dulu kebutuhannya, seperti itu. Karena jika peserta didik sudah merasa sejahtera dan dipenuhi kebutuhannya, maka proses jalannya pembelajaran itu akan maksimal begitu. Karena para peserta didik ini sudah senang dan bahagia sebelum pembelajaran itu dimulai. Dan itu juga akan berpengaruh pada pengembangan diri dari peserta didik tersebut. Yang kedua adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini lebih terkhusus pada pendekatan-pendekatan secara birokrasi dan administrasi, di mana pendekatan ini lebih terfokus pada wajibnya diisi presensi, lalu tidak boleh meninggalkan proses pembelajaran dan lain-lain, sehingga nilai-nilai kesejahteraan yang harusnya didapatkan oleh peserta didik itu tidak tercapai. Yang ketiga adalah pendekatan secara terpadu, yang dimana pendekatan secara terpadu ini adalah kombinasi antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan ini juga sebagian itu memfokuskan pada birokrasi dan administrasi, di sisi lain juga tidak mengesampingkan kesejahteraan dari para peserta didik. Materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama, peserta didik harus diperlakukan sebagai subjek bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan dengan kegiatan mereka. Yang kedua adalah kondisi peserta didik sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial, ekonomi, minat, dan lain-lain. Karena itu diperlukan wahana atau stimulus kegiatan yang beragam, sehingga setiap peserta didik memiliki wahana untuk berkembang secara maksimal atau optimal. Yang ketiga adalah peserta didik hanya akan termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Maka dari itu, pendekatan-pendekatan yang dilakukan itu juga berbeda. Seperti ada juga yang sudah dibahas tadi adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, dan pendekatan terpadu. Yang keempat atau yang terakhir adalah pengembangan potensi peserta didik tidak hanya menyangkut ranah kognitif dan afektif, tapi juga harus dipikirkan dalam ranah psikomotoriknya, seperti itu. Selanjutnya adalah fungsi dari manajemen peserta didik, di mana yang pertama adalah fungsi dalam pengembangan individualitas, yang tupoksinya adalah fokus pada pengembangan minat dan bakat dari diri sendiri, pengembangan nilai-nilai intelektual mungkin, terus nalar-nalar kemampuan berpikir dan lain-lain yang terfokus pada diri sendiri. Yang kedua adalah fungsi dalam segi sosial. Terlepas dari dia ini adalah peserta didik ini juga manusia, itu juga membutuhkan peran-peran dari sekitarnya. Dan fungsi dari manajemen peserta didik ini adalah bagaimana dia bisa bersosialisasi, bagaimana dia bisa membaur dengan lingkungan sekitarnya, seperti guru, lalu teman sebaya, orang tua, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga adalah fungsi dalam penyerapan aspirasi, di mana di sini fokusnya terhadap penyerapan atau pengembangan dari
apa yang dirasakan oleh dari para peserta didik ini, bagaimana dia ini bisa memanajemen keresahan-keresahan tersebut, seperti bagaimana kita mewadahi mereka dalam hobi mereka, bagaimana kita memberikan mereka tempat untuk berkembang secara optimal sesuai minat dan bakat mereka, dan lain-lain. Dan yang keempat dan terakhir adalah fungsi dalam pemenuhan kesejahteraan. Bagaimana bisa seorang peserta didik peduli pada kesejahteraan orang lain jika dirinya sendiri tidak sejahtera begitu. Jadi fungsinya di sini adalah eh, harus terpenuhi dulu kesejahteraan dan apa yang diinginkan oleh peserta didik, baru dia bisa peka terhadap rangsangan-rangsangan dari luar begitu. Yang terakhir adalah tujuan, yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan intelektual, keterampilan dan psikomotorik peserta didik. Yang kedua adalah menyalurkan kemampuan umum dan minat bakat dari peserta didik. Yang ketiga adalah menyalurkan aspirasi, harapan, dan kebutuhan dari peserta didik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.